Chaos, warga Israel sudah muak terhadap Netanyahu rusuh lawan polisi. Now is the time for a new person to come and actually reunite us as we want and take care of the citizens and take care of everything that needs to be taken care right now instead of this extreme government who Gelombang aksi tersebut protes terhadap pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Pengunjuk rasa bertahan di jalan ketika polisi menggunakan tembakan meriam air untuk membubarkan aksi demonstrasi di Tel Aviv, Israel. Gelombang aksi tersebut protes terhadap pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di tengah konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan kelompok Islam Palestina Hamas dari Gaza. Demonstran memerintah atau menuntut pemerintah Israel untuk segera membawa pulang para sandera setelah 100 hari berada dalam tawanan Hamas. Saat dibubarkan polisi dengan tembakan meriam air, massa dalam demonstrasi tersebut tetap bertahan dan menyerukan gencatan senjata di Gaza. Hamas sebelumnya telah mengkondisikan pembebasan 130 sandera yang masih disandra Israel dengan membebaskan ribuan militan Palestina yang dipenjara dan membatalkan serangan ke Gaza. Israel secara terbuka menolak keras pembebasan tekanan atau tahanan dalam skala besar dan mengatakan bahwa penghentian pertempuran hanya bersifat sementara karena mereka bermaksud penuh untuk membubarkan Hamas. Netanyahu dinilai gagal dari rakyat Israel yang beberapa politisi akibat krisis sandera Israel di Gaza dan tidak menemukan cara untuk memastikan keamanan mereka kembali ke Israel. Israel terus melakukan serangan gencar di jalur Gaza yang menewaskan sedikitnya 30.000 orang. Mengejutkan, Brigade Al-Qassam habisi 5 tentara Israel dari jarak dekat. Tank Merkava target empuk dari Zionis yang berada di sana. Sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam kembali membunuh 5 tentara Israel dari pasukan elit dari jarak dekat dengan senapan mesin dan granat di sebelah timur laut Camp Al-Burej, jalur Gaza Tengah pada hari Selasa. Kelompok itu juga menjadikan tank tempur Merkava milik pasukan Zionis menjadi target empuk peluru Al-Yasin di berbagai wilayah pertempuran di Gaza. Pertempuran sengit itu pecah bersama dengan pembunuhan wakil kepala Biro Politik Hamas Saleh Al-Arouri oleh pesawat nirawak Israel di Beirut, Lebanon. Al-Arouri juga dikenal sebagai pendiri Brigade Al-Qassam. Pejuang Al-Qassam berhasil melenyapkan 5 tentara Zionis dari jarak dekat di timur laut kamp pengungsi Al-Burej di jalur Gaza Tengah, bunyi pernyataan Brigade Al-Qassam seperti dikutip dari Palestine Chronicle. Brigade Al-Qassam menargetkan tank Merkava Zionis dengan peluru Al-Yasin 105 di sebelah timur kamp Al-Burej di jalur Gaza Tengah. Tank-tank Merkava juga ditargetkan dalam serangan Brigade Al-Qassam di daerah Karara, Ma'an dan juga Al-Mahata di dekat kota Khan Yunis. Sementara itu, kelompok Hizbullah Lebanon telah bersumpah untuk balas dendam setelah Israel menghabisi wakil pemimpin Hamas Saleh Al-Arouri di Beirut. Kami menegaskan bahwa kejahatan ini tidak akan pernah berlalu tanpa tanggapan dan juga hukuman, kata kelompok bersenjata Lebanon tersebut dalam sebuah pernyataannya.
Kami menganggap kejahatan pembunuhan Saleh Al-Arouri dan rekan-rekannya di jantung Daniyah, Beirut merupakan agresi berbahaya terhadap Lebanon dan rakyatnya, keamanan kedaulatan dan juga perlawanannya, lanjut pernyataan Hizbullah. Hizbullah juga menambahkan bahwa pembunuhan terhadap Arouri yang terjadi melalui serangan pesawat tak berawak yang juga menghabisi 2 komandan Brigade Al-Qassam adalah serangan serius yang harus dibalas oleh Lebanon. Kelompok tersebut menyatakan selalu siap untuk mengambil tindakan. Musuh kriminal yang setelah 90 hari melakukan kejahatan pembunuhan dan penghancuran tidak mampu menaklukkan Gaza menggunakan kebijakan pembunuhan, kata Hizbullah. Juru bicara militer Israel Laksamana Muda Daniel Hagari mengatakan bahwa militer negaranya berada pada tingkat kesiapan yang sangat tinggi di semua arena, dalam pertahanan dan juga penyerangan, ketika negara tersebut bersiap menghadapi pembalasan dari Hizbullah. Kami berada dalam tingkat kesiapan yang tinggi untuk menghadapi skenario apapun, kata Hagari tanpa mengakui adanya serangan terhadap Arouri. Israel secara terbuka menolak keras pembebasan tekanan atau tahanan dalam skala besar dan mengatakan bahwa penghentian pertempuran hanya bersifat sementara karena mereka bermaksud penuh untuk membubarkan Hamas. Netanyahu dinilai gagal dari rakyat Israel yang beberapa politisi akibat krisis sandera Israel di Gaza dan tidak menemukan cara untuk memastikan keamanan mereka kembali ke Israel. Israel terus melakukan serangan gencar di jalur Gaza yang menewaskan sedikitnya 30.000 orang.